Hanya jika Anda tidak bisa memikirkannya, sepertinya tidak ada yang tidak bisa saya ciptakan. Menurut saya, sisa marmer jenis ini hanya bisa digunakan untuk menghilangkan bagian bawahnya saja. Namun, pengrajin Lauba membuat gelas anggur marmer yang begitu indah melalui proses yang keterlaluan, yang bisa dikatakan benar-benar mengubah sampah menjadi harta karun. Karena keterbatasan bahan, sebelum produksi, Master Lauba terlebih dahulu perlu memikirkan cara menyatukan potongan-potongan dengan ukuran berbeda. Saat ini, Master sedang menyiapkan lem rahasia. Meskipun bahan lemnya tidak jelas, tetapi masternya dikatakan, asalkan kedua benda ini tercampur maka bisa menimbulkan efek menempel di langit, tanah, dan udara, tak terkecuali pesawat terbang dan meriam. Lemnya cukup disiapkan. Langkah selanjutnya adalah mengoleskannya pada potongan batu, dan menempelkannya pada potongan batu tersebut. Geser maju mundur beberapa kali agar lem lebih merata, dan menempel lebih kuat. Dilihat dari situasi bengkel Lauba, seharusnya bengkel ini khusus mendaur ulang dan mengolahnya. Tumpukan barang ini, semuanya terbuat dari bahan sisa. Benar sekali kalau dikatakan mengubah sampah menjadi harta karun. Rekatkan potongan batu berbentuk dengan baik. Langkah selanjutnya adalah memotongnya. Kali ini Master akan memotong bagian kepala dan ekor bahan sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, menggergaji bagian yang tidak rata pada kedua ujungnya, dan terakhir menggergajinya menjadi potongan-potongan batu dengan ukuran tersebut. Tentunya bahan sebesar ini tidak cukup untuk membuat gelas wine, maka Master Lauba kemudian melakukan proses pengikatan lagi berkat lem jenis ini. Jika tidak, bahan sisa ini harus dibuang dan direkatkan sebelum disimpan, karena proses pembubutan digunakan selanjutnya. Oleh karena itu, Master Lauba masih perlu menyiapkan lem jenis lain untuk merekatkan material pada pelat tetap. Tergantung situasi, formula lemnya sepertinya berbeda dengan yang sebelumnya, tapi lem jenis ini sebenarnya lebih kuat. Master Lauba pernah menggunakannya untuk merekatkan 60 hingga 70 kg bahan efek penjualan terbaik, adalah benar-benar kering, lalu dipasang. Mesin bubut cukup dikencangkan, dan langkah selanjutnya adalah menyetel alat pemutar secara perlahan dan menyiapkan pin pemutar. Saya tidak pernah menyangka batu bisa dimanipulasi dengan cara ini. Pada awalnya, saya mungkin takut materialnya akan pecah jika saya menggunakan tenaga yang terlalu besar. Kecepatan mobilnya tidak tinggi, dan perkakasnya tidak terlalu dalam. Lagi pula, kualitas perlengkapannya ada. Saat berbelok, Master Ba perlu mengawasinya dan melakukan penyesuaian manual setiap saat. Karena air ditambahkan ke mesin, debu tidak terlihat jelas. Sebagai pengrajin ahli, saya menghasilkan lusinan atau ratusan benda ini setiap hari. Tak perlu dikatakan lagi soal efisiensi, hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk mengubah potongan batu menjadi bentuk silinder. Diameternya diperkirakan sekitar 10 cm jika dilihat secara visual. Pada saat ini, laras bor yang dipoles oleh Master Lauba sebenarnya digunakan untuk mengebor lubang pada bahan berbentuk silinder. Karena gelas anggur berbentuk berongga, maka wajar jika mengebor ke atas dan ke bawah dengan cara ini. Master Lauba secara alami